Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan membahas restoran nasi Padang. Polemik nasi Padang ini yang diberi lisensi IKM menimbulkan kontroversi dalam bulan-bulan ini ya. Sangat membuat kita saling lempar opini antara orang Minang vs orang luar Minang nih. Bahkan orang Minang dengan orang Minang itu sendiri. Lantaran banyaknya rumah makan Padang yang membuat paket serba murah, ada yang 10.000, ada yang 12.000, dan beberapa pengusaha rumah makan yang setara merasa ada persaingan tidak sehat gitu. Jadi menurut saya harga bukanlah masalah untuk persaingan bisnis. Bahkan banyak juga yang membuat rumah makan gratis loh, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Saya rasa kita bisa menganggap rumah makan Padang ini ada levelnya gitu. Kita kasih aja grade A, B, C. Jika ingin penglaris banyak, kalau makananmu enak, ya mahal pun nggak akan masalah, pasti dibeli pelanggan. Kita menjaga kebersihan rumah makan, kenyamanan langganan, pelayanan yang baik, itu akan membuat keuntungan sendiri, walaupun harga yang ditawarkan terbilang tinggi. Oke, saya sedang memakai di Philips Online, silahkan lihat di sini produknya. Ini saya sebutkan rumah makan atau restoran Minang terbaik di Indonesia ya. Mungkin karena pelayanannya, kebersihannya, rasanya yang sangat otentik dan paling banyak digemari pelanggan. Dan deretan rumah makan yang saya sebut ini juga bermula dari rumah makan kecil, dengan layanan dan rasa yang tidak pernah berubah waktu masih kecil sampai sebesar ini, sampai menjadi restoran terkenal seperti saat ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan sebutkan 5 rumah makan Padang terbaik dan terkeren tahun ini versi Mulifa Channel dan beberapa majalah ya. Yang pertama itu restoran nasi kapau Pangeran Mudo, yang terkenal dengan hidangan khas kapaunya yang lezat dan otentik. Mungkin ini banyak juga yang belum tahu ya. Rumah makan Pangeran Mudo ini perkembangannya sangat pesat loh, dan membuka hingga 7 restoran dalam jangka 1 tahun lebih saja. Dan dengan desain restoran yang sangat mewah dan menjadi tempat favorit artis-artis nasional untuk makan di sini. Jadi pantaslah nasi kapau Pangeran Mudo yang nama pemiliknya Uda Yunaldi atau akrab disapa Uda Naldi ya, Nadi Pangeran. Ini menjadi urutan nomor 1 loh, karena juga meraih penghargaan bergengsi ASEAN Favorit Restoran Cafe and Bar Award tahun 2024 ini dalam kategori ASEAN Favorit Restoran, favorit ASEAN loh ini. Kapaunya yang dimasak dengan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Restoran ini juga menawarkan berbagai macam pilihan menu, mulai dari nasi kapau, gulai nangka, ayam bakar, rendang, hingga dendeng balado, dan banyak lagi yang lainnya. Pangeran Mudo, jangan lupa tuh makan enak di sana. Yang kedua yaitu rumah makan pagi sore. Yang populer dan banyak tersebar di berbagai daerah adalah rumah makan pagi sore. Restoran ini terkenal dengan olahan rendang yang menawarkan cita rasa asli Minang, dengan bahan baku dan bumbu-bumbu yang terbaik dimiliki di rumah makan ini. Selain itu, rumah makan pagi sore juga selalu menjaga tradisi dalam menyajikan cita rasa olahan yang otentik. Restoran ini memadukan resep tradisional Minang dengan atmosfer modern yang nyaman melalui tempat dan pelayanan rumah makan atau restoran pagi sore. Rumah makan ini dimiliki oleh seorang bernama Haji Lismar dan Haji Sabirin. 2 sahabat asal Bukit Tinggi ini mendirikan usaha rumah makannya dengan berbekal keberanian dan pengalaman di bidang kuliner. Ya, pertamanya dia membuka di Palembang ini, dan akhirnya sekarang banyak membuka cabang di seluruh Indonesia. Nah, coba makan pagi sore itu recommended buat kalian. Yang ketiga, rumah makan Payakumbuh. Rumah makan Payakumbuh ini milik influencer Arif Muhammad. Ini mempunyai cita rasa yang autentik karena bahan yang dikirimkan langsung dari tanah Minang, dari mulai cabai, kelapa, dan beras yang menjadi kunci dari kekhasan yang akan membuat lidah penikmatnya merasakan cita rasa yang identik dan khas rumah makan Payakumbuh. Nah, rumah makan Payakumbuh ini menargetkan akan membuka 1.000 cabang katanya dengan cara franchise. Coba deh. Oke, yang keempat yaitu rumah makan sederhana. Semuanya pasti banyak yang tahu ya rumah makan sederhana. Nah, kita tahu hingga saat ini jaringan dari rumah makan sederhana merupakan jaringan restoran Padang yang paling terkenal dan terbesar di Indonesia, ya kan? Rumah makan sederhana awalnya didirikan di tahun 1972 oleh Bapak Pustamam, seorang pedagang asal Lintau, Sumatera Barat. Nah, rumah makan sederhana telah tersebar luas dengan lebih dari
100 restoran atau gerai di seluruh Indonesia dan juga Malaysia. Ya, jadi menu yang ditawarkan adalah menu khas dari Sumatera Barat yang identik dengan nuansa pedas, manis dan gurih menyesuaikan keadaan setempat. Ya. Nah, selain rendang, menu andalan dari rumah makan sederhana adalah ayam pop. Ayam pop andalan di rumah makan sederhana ini. Silakan dicoba juga itu. Yang kelima yaitu rumah makan Sari Indah. Nah, restoran ini sudah cukup terkenal bagi para pecinta kuliner Minang. Tempatnya juga tidak pernah sepi. Kalau kamu makan di Sari Indah, kamu bisa merasakan lezatnya berbagai masakan khas Minang yang sensasional. Salah satu menu yang paling rekomendasi yaitu gulai ayam. Bumbu gulai ayam di sini sangat meresap hingga daging dan kuahnya lumer di mulut. Nah, sebenarnya restoran ini juga cabang lain dari rumah makan pagi sore yang dimiliki Haji Lismar setelah pecah kongsi dengan Haji Sabirin. Itu 5 rumah makan yang paling rekomendasi dan terbaik menurut saya. Oke, semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua, khususnya para pengusaha rumah makan Padang. Intinya jangan pernah merasakan diri itu terancam dengan bisnis yang dibangun orang lain. Tetap bekerja keras, berusaha secara ikhlas, dan tingkatkan pelayanan. Kebersihan rumah makan itu penting, dan ambil keuntungan dalam servis Anda. Banyak alasan untuk orang yang gagal, hanya satu tekad saja untuk orang yang berhasil. Dan itu disertai kejujuran. Kita hanya bisa berniat, berusaha, selanjutnya serahkan kepada Allah. Semua yang terjadi di alam ini sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta, dan teruslah berusaha. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.